Saudara, apa kabar bulan ini? Benar ya, luar biasa ya. Oke, itu sebabnya saudara patut mengucap syukur. Right? Dengan semua apa yang saudara katakan luar biasa, janji-janji Tuhan senantiasa baik di bulan ini. Bulan penuh dengan rahmat Tuhan. Nah, saudara masuki bulan yang baru, saudara senantiasa mengucap syukur dan berkati bulan ini. Memasuki bulan baru, saya selalu nyuruh bulannya. Kamu bulan, berikan yang terbaik buat kami semua. Ya, mujizat-mujizat kebaikan Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, saya perkatakan, saya suruh, saya assign, saya direct, saya perintahkan bulan. Engkau memberkati kami semua dengan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, itu sebabnya jikalau saudara sudah ngomong gitu, jangan lagi ada sungutan. Ya, lagu tadi indah sekali mengatakan, ku mau selalu bersyukur selalu. Dalam segala keadaan, gak peduli keadaannya, kelihatannya gak baik. Tetapi itu adalah proses itu apa? Program sukses. Bagus. Yang menang bapak-bapak di sini, ibu-ibu. Suaranya mana? Apa proses? Itu dia, program sukses ya. Dari proses yang kita lalui merupakan proses program kepada kesuksesan. Sebagaimana kita belajar bahwa ada berapa kali di mana bangsa Israel itu bersungut? Ada berapa kali? 16 kali di 16 tempat. Persinggahan demi persinggahan mereka komplain terus gak ada habisnya. Lihat kekurangan sedikit komplain. Lihat kebutuhan gak ada komplain. Mulutnya komplain terus sampai Tuhan, duh, sungut-sungutmu itu kedengaran kepada Tuhan. Ya. Bilangan 14 ayat 2. Kata pertama apa? Wah, saudara lemas ini ya. Ya, nanti kami sediakan soto buat semua saudara untuk bulan yang baru ya. Jadi jangan ingat sotonya baru saudara semangat, tetapi lihat firman-nya semangat. Oke? Apa kata pertama? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa, semua kecuali 2. Pada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, yaitu kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah, ya, kalau mereka ngomong gitu, mereka nyepatani awake dhewe dan mereka bilang, aku lebih baik mati di Mesir atau di padang gurun. Mesir kan sudah lewat, jadi matinya di padang gurun. Sekarang jawabannya Bilangan 32 ayat 13. Kita bersama-sama baca 23. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun berapa? 40 tahun lamanya sampai mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Saudara, ternyata bersungut-sungut itu adalah perbuatan kejahatan di mata Tuhan. Nyungut tok loh, ketok-etok. Ya. Rupanya bersungut ini sama dengan kejahatan di mata Tuhan. Jadi bukan pembunuhan, ya, bukan pencurian, tapi dengan mulut, karena mulut ini
mengeluarkan sesuatu kalau yang seperti itu sungutan adalah yang najis, dan sebenarnya yang dinajiskan itu bukan Musa, bukan Harun yang dikata-katain mereka, tetapi mereka menajiskan balik ke diri mereka. Kata-kata kita yang negatif merupakan bumerang bagi diri kita. Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh siapa suka mengemakannya, memakan. Saudara hafal ini ayat. Itu sebabnya saya mau saudara kita sama-sama hati-hati. Nggak soal ngomong, nulis zaman sekarang ini tangannya ini ngetik. Ya, hati-hati. Belum apa-apa langsung muntap emosi. Ngetik. Dues. Lalu ada yang bikin profile, profile picture atau apa namanya ya, status. Wah, statusnya nyindir, pakai ayat lagi ya, so pinter toh. Nyindir pakai ayat itu artinya ayat sihir. Ayat apa saudara? Ayat sihir ya. Nulis, nyindir, bersungut. Nah, hati-hati, karena hidup ini bahaya banget loh, hidup dan mati loh. Kalau saudara pinter ngomong, saudara bijak dalam bicara, saudara hati-hati dalam bicara, maka saudara mendapatkan kehidupan, saudara mendapatkan kehormatan, saudara Salomo bijak mendapatkan upeti. Ya. Mendapatkan upeti. Tidak ada kantong persembahan. Tapi mereka waktu mendengarkan Salomo, kebijaksanaan Salomo ini, mereka semua berduyun-duyun dari negara-negara membawa upeti yang begitu banyak, rempah-rempah yang mahal harganya, emas, perak, dan permata yang mahal-mahal, hewan-hewan yang begitu mahal, banyak mereka datangkan dari negara-negara lain. Itu karena apa? Kebijaksanaannya, karena pinternya ngomong. Ya. Tetapi sebaliknya, lidah kata-kata yang tidak bijak mematikan dan mateni juga kehidupan kita, kehidupan seseorang yang menggemakannya. Dengan omongannya orang jadi malas memberkati. Dengan omongannya orang jadi menjauhi. Dengan omongannya dia direndahkan, dia merendahkan dirinya sendiri. Kata-kata ini penting. Ya. Coba saudara perhatikan, sehari itu sungutan saudara berapa kali? Ya. Kalau saudara nggak teke, wah berucut terus, berucut, kata-katanya berucut. Nggak pakai pikiran, nggak ada remnya, muntap, sak geleme dewe, tidak mikir bahwa itu balik menajiskan diri sendiri. Saya rindu di sini saudara makin bijak. Ya, diajarkan dari timuran dulu udah 40 lebih tahun yang lalu. Hampir 50. Mengenai begitu lamanya kita sudah ada di rumah Tuhan. Tetapi jikalau perkataan kita sama, sungutan kita sama, kita nutup berkat kita sendiri. Iya, nek dilokke nggak seneng. Padahal dilokke teguran itu adalah sesuatu yang baik untuk memperbaiki karakter. Dan kalau karakternya baik, maka akan menjadi bijak. Kalau bijak, maka berkat akan tercurah.
Amsal mengatakan orang-orang bijak itu berdiri di depan raja-raja, di depan pembesar-pembesar, bukan di depan tukang-tukang, bukan di depan mereka-mereka yang bekerja di bawah, tetapi di depan raja-raja. Siapa berhikmat? Siapa memperhatikan kata-katanya? Siapa mengolah kata-katanya dengan baik? Siapa memikirkan dan mempertimbangkannya sebelum mengucapkannya? Ini karena bangsa ini berkata, lebih baik kami mati di padang gurun ini, Tuhan kasih mati beneran. Itu sebabnya kalau saudara emosi, jangan ngomong yang percuma. Jangan ngomong yang mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain, ngomongnya mencelakakan orang lain, tapi sebenarnya saudara balik sedang berbumerang menyakiti diri sendiri. Gak ada nyakitin orang lain tuh, kalau orang lain mau sakit ya terserah, tetapi sebenarnya kata-kata saudara yang dikeluarkan, yang dilontarkan itu adalah untuk diri sendiri. Kalau saudara nabur baik, saudara nuai baik toh. Kalau saudara nabur nggak baik, saudara nuai nggak baik. Itu hukum. Tabur tuai, nggak bisa lepas dari itu. Itu sebabnya alangkah indahnya kalau nabur semuanya adalah kebaikan. Right? Nah, Yosua ditambah lagi Yosua 5 ayat 6. Saya minta saudara membacakan 2-3. Sebab melihat negeri yang dijanjikan, mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi 40 tahun mereka muter-muter seperti yang sudah saya sampaikan minggu-minggu lalu. Karena dosa sungutan itu, ya kejahatan di mata Tuhan itu, maka mereka harus menanggung akibat muter-muter, nggak sampai tujuan. Kalau kita bersungut terhadap kehidupan kita, terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan dibikin muter terus, nggak nyampe-nyampe, nggak bersyukur. Karena apa? Bersungut itu adalah keraguan-raguan atas kedaulatan Tuhan. Masa sih Tuhan kirim persoalan kayak gini dalam hidup saya? Enggak mungkin, saya tangking dalam nama Yesus. Ya kan? Ketidakpercayaan akan kedaulatan Tuhan. Lalu kedua, bersungut-sungut adalah manifestasi dari ketidakpuasan dengan pengaturan Tuhan. Nggak puas, nggak percaya. Tuhan atur sedemikian rupa. Saudara ketahuilah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kalau kita dosa loh. Kalau kita dosa, kita masuk dalam area zona dosa, kita dengan sengaja berdosa, itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau saudara minta ampun sama Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya telah berdosa. Ya sudah, Tuhan ampuni dosanya, tapi saudara harus nanggung akibatnya. Nah, akibatnya dan sebagainya, itu semua ada dalam kehendak Tuhan. Gak ada dari kita yang gak berdosa. Ya, ada yang gak berdosa di sini? Gak ada. Ya, termasuk saya pun berdosa. Nah, kalau saya bilang Tuhan ampuni saya, maka dosa itu dihapus. Tetapi Tuhan harus mendatangkan pengaturan-pengaturan yang plan B, rencana B yang harusnya master plan, plan A, tetapi karena kita salah melangkah,
Ya, berarti kita nggak ikut aturan main Tuhan, jam-jam rencana schedule Tuhan, maka Tuhan harus membuat sedemikian rupa, merancangkan sedemikian rupa, recycle, ya, supaya kita balik masuk dalam rencananya Tuhan. Tetapi mubeng dulu, mundur dulu, menggok sana dulu. Karena kan harusnya jalannya lurus, tapi karena dosa, maka mubeng-mubeng. Dan itu menghabiskan waktu. Nah, ini sungutannya begitu banyak. Berapa kali tadi? 16 kali. Maka ada kata-kata mereka yang tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai perencanaan Tuhan, tidak percaya akan kedaulatan Tuhan, dan juga manifestasi dari kurangnya iman kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, maka mereka harus muter-muter tinggal selama 40 tahun. Dan payahnya lagi, di tahun ke-40, ke-38 atau 40, semuanya udah mati semua, gak sampai kepada janji Tuhan yang memasuki negeri yang penuh dengan susu dan madu. Saudara, banyak janji Tuhan di dalam Alkitab kepada kita. Banyak sekali. Tetapi bukan Tuhan itu membatalkan perjanjiannya kepada kita, tetapi dari pihak kita ada penghalang-penghalang yang membatalkan janji Tuhan kepada kita. Karena dosa-dosa kita, karena ketidakpercayaan kita, karena tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan, karena kita tidak hidup dalam iman. Coba diem, coba mingkem. Tahu apa-apa, tidak langsung nyeprot. Wah, wis gini. Tetapi saudara diem. Sambil diem, sambil merenung, tanya Tuhan, maksud Tuhan apa buat saya ya Tuhan? Kebaikan apa yang akan saya terima dengan saya menerima problem kasus seperti ini? Ya. Karena Tuhan merencanakan semuanya, sudah ngesat semuanya untuk kebaikan kita. Tetapi kita ngomong itu adalah buruk. Tetapi sukses adalah apa tadi? Proses adalah program sukses. Ya, proses yang kita lewati ini merupakan program. Jadi kita harus melewatinya. Ya. Dan Rasul Paulus di perjanjian baru mengingatkan kepada kita 1 Korintus 10 ayat 10. My goodness, ini menjelaskan bersungut-sungut itu loh. Bersungut-sungut. Itu membuat mereka keliling selama 40 tahun. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya ampun. Bersungut-sungut, hati-hati. Dibinasakan oleh malaikat maut. Gak main-main loh saudara. Jangan kita menyepelekan hal ini. Ini penting dari minggu ke minggu saya tekankan nih kata-kata bersungut-sungut. Supaya saudara menyadari dan saudara hidup diberkati. Saya rindu jemaat di sini diberkati Tuhan. Waktu lalu kan sudah ya, mulutnya sudah dimintakan ampun, dibersihkan sama Tuhan, matanya dibersihkan sama Tuhan ya. Saya ajak saudara untuk membersihkan di alam roh. Karena apa? Saya nggak mau kita kena hukuman dari malaikat maut. Ini nggak main-main, bukan hal yang sepele, dibinasakan oleh malaikat maut. Hanya karena apa? Oh, kayaknya hal kecil.
karena bersungut-sungut, nggak masuk tanah perjanjian, tidak menikmati janji Tuhan. Karena apa? Bukan karena pembunuhan, bukan karena perselingkuhan, bukan karena pencurian, penodongan, mutilasi, bukan. Tapi karena komplain. Ya. Saya mendengar cerita mengenai seseorang yang kena masalah dan dia terus-terus nanyain Tuhan dan dia nggak terima sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kok aku sampai sakit menderita seperti ini? Kenapa sih Tuhan? Kok biarkan tangan iblis menimpa aku? Kenapa Tuhan tidak langsung bisa sembuhkan saya? Kenapa saya harus habis duit ke dokter? Kenapa ini dan itu? Kenapa pendeta tidak mendoakan saya? Kenapa saya tidak dapat mujizat? Kenapa? Dan gak ada habisnya. Hatinya pahit, bersungut-sungut hari-hari. Tetapi saya juga mendengar di sisi lain, ada seorang hamba Tuhan pria, kena kanker sudah stadium 4. Dia berkata gini, wah puji Tuhan, aku masih hidup hari ini, puji Tuhan. Aku bisa masih memuliakan Tuhan dengan mulutku, puji Tuhan. Aku nggak sakit di lain-lainnya, aku cuman sakit di area perutku aja, ususku. Loh, luar biasa. Lalu setelah itu dia berkata, puji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, Tuhan sudah tolong sembuhkan aku 2000 tahun yang lalu. Terima kasih. Jadi bangun pagi dia bilang, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah aku terima. Makan, air masuk sedikit, sakit. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan. Berapa bulan kemudian dia bebas dari kankernya, stadium 4. Bedanya antara orang yang bersungut-sungut dan bersyukur, ya. Saat dia bersyukur, ku mau selalu bersyukur, ada sukacita, ada energi, ada substance. Ada substance itu kayak bahan iman yang keluar. Kalau itu bentuknya cairan di alam roh, dia nyiprat sampai naik. Iya. Sehingga itu memenuhi sekujur tubuhnya, hatinya gembira, dan hati yang gembira adalah salah. Obat yang manjur. Ya. Bukan cuma obat. Nah, kalau saudara mau beli antara obat dan obat yang sakti, saudara beli mana? Ya beli yang terakhir ya. Bayarnya sama, tetapi saudara bayarnya dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Luar biasa. Masih ingat saya bicara mengenai 2 orang anak yang jalan-jalan lalu makan anggur? Ya. 2 anak ini jalan-jalan lalu mereka makan anggur, lalu satunya berkata, anggurnya manis ya. Lalu satunya bilang, iya, tapi banyak bijinya. Lalu mereka jalan lagi, ngelewatin tamannya orang. Ih, ada mawar bagus ya. Mawarnya tuh merah. Iya, tapi banyak durinya satunya. Akhirnya mereka ke warung, beli minuman, dan satunya bilang, waduh, kok cepet habis sih, sudah setengah habis. Satunya bilang, aku masih setengah utuh, katanya. Ya. Jadi bagaimana cara kita memandang hidup, itu akan menolong menyembuhkan kita. Ya.
Jadi saudara tinggal pilih mawar atau duri. Ya, kalau dikasih judul hari ini judulnya mawar atau duri. Saudara milih mawar atau milih duri? Nah, saya yakin saudara akan milih mawar. Nanti di rumah lihat sesuatu jangan lihat yang negatifnya, lihat yang positifnya. Dulu ada seorang murid yang datang di sini dari Belanda, kalau saudara masih ingat, Ibu Devi. Ibu Devi, Sis Devi ya, Sis Devi ini dia kasihan sekali. Dia nggak kelihatan kasihan, makanya kita itu wang sinawang, toh, ya. Dia ini kelihatan dari Belanda, waktu kesini terakhir kalau nggak salah ya, pakai baju hitam atasannya, bawahnya saya lupa, rambutnya terbiak, cantik sekali. Saya bilang, wow sis, very beautiful. Apa yang dilalui, luar biasa penderitaannya. Dia kena autoimun, dia kena lupus, dia matanya hampir buta, dia nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa gerak naik ke atas, semua badannya sakit, dia ada di rumah sakit beberapa bulan, beberapa lama, sampai dia minta suami yang bule, udah kamu cari cewek lain apa, kamu cerai apa, saya nggak bisa melayani kamu, saya tidak berfungsi sebagai istri dan sebagainya. Suaminya cinta, melayani dia, pagi datang ke rumah sakit, nanti balik, pulang, datang lagi merawat dia selama 2 tahun. Dan Sis Devi ini harus makan obat begitu banyak, kalau enggak 10, 20 entahlah, pokoknya setiap hari makan obat itu. Dan dia akhirnya berkata begini, terima kasih Tuhan, ini semuanya vitamin untuk kebaikan tubuhku. Oh indah kan? Waktu saya mendengar, wow luar biasa. Dia tidak anggap itu sebagai wah ini obat racun, ini kimia ini dalam tubuhku. Karena hari-hari harus makan begitu banyak obat. Bahaya kan kalau secara medis. Tetapi karena dia positif, dia ada dalam lindungan Tuhan, kita semua ada dalam lindungan Tuhan, maka kita mulai memperkatakan yang positif. Ya, hari-hari kita harus melihat segala sesuatu dengan positif, dan saya bersyukur melihat dia. Waktu itu kami ada pelayanan di Atambua, di tempatnya Febe area sana, pendeta-pendeta di sana. Saya dengan tim kami berkunjung dari desa ke desa, dari gereja-gereja alumni yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang nggak punya pintu, ada yang nggak ada lampu, ya, ada yang macam-macam lah pendetanya, ada yang camat, ada yang tukang kayu, ada yang petani. Ya, dan dia ikut, dia datang. Waktu dia mendengar bahwa saya ada kunjungan ke Atambua, Atambua itu sudah hampir Timor Leste. Timor Leste itu dulunya Indonesia sudah pecah, Dili dan dianggap negara lain ya, Timor Leste. Timor Leste. Nah, dia datang itu nampak sakit, tetapi dia tidak pernah mengucapkan kesakitan. Dia nampak menyeringai sakit. Dia matanya baru bisa sedikit melihat, tetapi dan jalannya agak susah, tetapi dia datang dan ikut dalam perjalanan kami dari desa kampung ke kampung, naik mobil yang panjang. Dan dia mengucap syukur. Saya selalu melihat kesaksiannya, ini kesaksian hidup yang luar biasa. Dan bulan ini juga kami akan ada training IDTC yang biasa saya adakan bagi para hamba-hamba Tuhan dan bagi para pemimpin-pemimpin seluruh dunia. Ini kami akan adakan tanggal 21 sampai 29. Jadi ada di Jogja kali ini, kami pernah di Swiss, pernah di Israel, tapi yang lainnya selama 40
ini yang ke-45, yaitu Angkatan 45 sejak tahun 2010, dan kebanyakan di Jakarta, di Puncak, di Camp David dan sebagainya. Tapi kali ini karena saya ada di sini, jadi kami adakan di Kaliurang. Dia datang, ini orang-orang dari mana-mana, dari luar negeri, dari Portugal, dari Amerika, dari Eropa, datang. Beberapa mereka datang hanya sebagai volunteer. Saudara tahu volunteer? Volunteer itu bantu aja. Bayar loh, saudara. Bayar karena ada tidurnya, ada makannya selama 10 hari. Mereka datang hanya untuk bantu, begitu berharganya, luar biasa. Salah satunya Sis Devi akan datang. Saya melihat dia selalu, saya melihat mujizat. Kalau Bapa melihat anaknya dalam keadaan yang menderita begitu rupa sakit, dan saya lupa apa yang dideritanya, sampai lehernya pun dia sudah bukan kelihatan normal gitu ya, tekung. Wow, kami mengagumi. Yang kayak gitu tuh enggak gitu penting, yang penting bagaimana manusia roh kita berkembang, bagaimana kita menghadapi dengan ucapan syukur, bagaimana kita terus memuji Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Karena dengan bersungut tidak juga mengurangi penderitaan kita. Malah menambah penderitaan. Malah nambah sorok. Malah bikin gerentes hati. Tetapi kalau bersukacita, hatinya keluar energi, keluar cipratan kesembuhan, obat yang manjur bagi kita. Ada seorang ibu Kristen, dia sudah berumur 92 tahun, dia buta, dia memiliki keterbatasan fisik ya. Tapi dia selalu berpakaian rapi, dia nggak ngelomprot, nggak ngomong wes aku tua loh ngopo, aku tak ngelomprot wae, tak ngene, aku buta lagi, nggak ada yang nyenengi aku, nggak ada yang lihat aku, nggak ada yang perhatiin aku, nggak saudara. Ya. Saya bersyukur saudara di sini resik-resik, ayu-ayu, bagus-bagus, ya, wangi-wangi. Di sini kan dibilang ojo sampai ngelomprot, ya kasihan sebelahnya yang duduk. Rambutnya selalu disisir ibu ini yang umur 92. Dia berdandan sangat cantik. Setiap hari dia menyambut pagi dengan hati yang bersuka. Selalu menyambut dengan penuh semangat. Kemudian setelah suaminya meninggal di umur 70 tahun, dia merasakan perlunya pindah ke Panti Vreda. Dan kemudian suatu hari dia memikirkan mungkin di Panti Vreda saya lebih layak ya dilayani karena saya anak-anak sudah besar semua dan saya kalau sendirian nanti pikun nggak ada temen, jadi sudah saya ke Panti Vreda aja. Nah, biasanya kalau dikirim ke Panti Vreda itu orang tua ini anak kurang ajar, orang ngerti orang tua balas budi ya, wong tua orang kanggo apa dilebokke nggone Panti Vreda, habis manis sepah dibuang. Loh bukan gitu ya, ada anak-anak yang mikirkan kalau mama atau papa ini sudah tua, ndak ada temennya, kasihan. Anak-anak pada sibuk nili ini mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali. Jadi lebih baik sudah orang tua dikasih teman saja di sana, dibayari, spraynya diganteni, dikasih popok yang baik. Ya orang tua kadang curut ndak kerasa, jadi kasih popok yang baik, kasih pampers ya, sudah enak, dikasih makan dengan tepat waktu semuanya. Jadi kalau
Kalau di sini ada yang dikirim ke panti reda, puji Tuhan, aku akan dapat teman lagi, itu ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau anak-anak masih sanggup, iya. Kalau anak-anak nggak nilai, jangan disepatani lagi. Oh, orang yang tua, orang duit, oh anak kurang ajar, orang itu. Jangan ngomongin bersungut-sungut, ya. Lalu dia ini di hari kepindahannya itu dia udah siap. Lalu seorang tetangga yang baik hati nganter ke sana, anaknya sudah jauh-jauh. Jadi dia dituntun di ruang tunggu. Lalu karena kamarnya belum disiapkan semuanya, lagi dirapikan lagi, lalu dia nunggu. Akhirnya petugasnya datang menjemput. Lalu dia tersenyum manis. Dalam kebutaannya dia tersenyum manis. Lalu yang jemput ini mengarahkan untuk menuju ke lift, ya. Pintu lift, masuk naik. Lalu petugasnya ini ngomong kepada ibu ini, menggambarkan, kordenya nanti gini ya Bu. Oh saya suka katanya. Nanti ibu kasurnya hanya segini ya. Oh saya suka. Nanti ya nggak ada hiasan-hiasan. Oh saya tetap suka katanya. Lalu kamar mandinya nanti kecil ya Bu, mepet-mepet ya Bu masuknya di pojok sana. Oh saya suka sekali. Loh ibu belum lihat apa-apa kok suka katanya. Ibu bilang, kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan itu pilihan. Saudara gak akan bahagia kalau misalnya karena rumah saudara kecil, karena saudara kordennya warnanya ledek, karena anak saudara ngasih saudara cuman 175 setiap bulan, ya. Saudara nggak milih bahagia karena saudara dikasih 5 juta satu bulan. Saudara nggak harus bahagia karena rumah saudara besar. Saudara nggak harus bahagia karena anak-anak nilai saudara terus tiap minggu atau sehari 2 kali saudara minta ditelepon. Kebahagiaan adalah pilihan. Dia bilang, yang kecil, yang imut, yang warnanya mungkin tidak sesuai, itu tidak ada pengaruhnya bagi saya, katanya. Indah sekali. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, itu tergantung bagaimana saya menata pikiran saya. Bukan tergantung saya menata kamar saya. Tetapi bagaimana saya menata pikiran saya. Pikiran kita ini yang harus ditata, saudara. Dan juga ditatar, kalau belum bisa nata, ditatar. Jadi kebahagiaan tidak tergantung dari keadaan sekitar yang rasanya tidak mengenakan kita. Kalau kebahagiaan itu tergantung dari mata kita, dari hati kita, dari kesukaan kita, dari kesenangan hati kita, dari apa itu menyenangkan kita atau tidak, saudara nggak akan pernah bisa bahagia. Karena sekitar saudara tidak akan banyak yang bisa membuat saudara bahagia. Jadi bahagia adalah pilihan. Bahagia pilihan, saudara. Ya. Satu kali Abraham disuruh Tuhan untuk pergi keluar dari negaranya. Dan di dalam perjalanan itu sayangnya Abraham bawa kemenakannya, ponaane. Ya, itu nanti akan saya ceritakan yang lain kalau ada arah ke sana, topik ke sana.
Tetapi di sini saya ingin nyeritain kepada saudara mengenai dia dengan keponakannya, ternyata keponakannya juga barangnya banyak, binatangnya banyak, hamba-hambanya, bujang-bujangnya banyak. Abraham lebih banyak, melimpah ruah. Dia sangat diberkati. Dan kemudian hamba-hambanya ini padu, berantem. Waktu berantem, wah Abraham bilang ini nggak baik. Nanti bikin kita ini renggang hanya karena hamba-hamba kita. Sudah sekarang, kamu pilih kanan atau kiri. Kita mikir ya, ini Pak D kok ngongkon ponakane milih duluan. Bukannya harusnya Pak D-nya yang milih. Dan harusnya etikanya, ya etikanya, kalau ponakan disuruh milih, ya dia harusnya Pak D mawon milih rien. Ya toh? Ya enggak Bapak Ibu? Coba mantuk atau gedek? Mantuk. Iya. Ponakan ini enggak tahu diri. Miskin etika. Lah wong suruh milih kok malah aku tak milih sih. Ya. Bejo Pak D ngongkon aku. Oh, Kejadian 13 ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dengan engkau. Dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini seduluran, ya katanya. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk Lot, untuk keponakannya. Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku tak ngalah, aku ke kiri. Lalu mulai Lot ini melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Wah, kae kok area kono kok luwih apik, aku tak milih sing luwih apik wae. Oh, anak kurang ajar toh. Ya. Kalau saudara itu lebih muda, saudara anak, saudara keponakan, ya, saudara tidak ada kedudukan, saudara bukan gubernur, ya, disuruh milih sama Pak Demu atau sama Budemu, suruh ibumu, ya, jangan ngarani, jenengan rien mawon, monggo. Serapa boleh kowe sing milih, boten, wis to kandhani, boten, pokoknya boten. Harusnya gitu. Tapi ini anak nggak ngerti etika sama sekali. Suruh milih, dia melayangkan yang apik duluan, yang apik duluan. Ya siapa di sini anak-anak yang kalau milih makan sudah disiapin, orang tua belum makan, dia langsung milih yang gede ayam ingkung. Iya. Jangan sampai nggak tahu diri. Ya, jangan sampai nggak punya etika. Bapak mawon milih rien, ya. Ada oleh-oleh dipangan dintek kesek, disusrup dintek kesek. Egois kurang ajar. Nah, ini Lot ini melayangkan pandangannya dan Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan yang berair yang seperti taman Tuhan yang indah itu. Oh my goodness. Dan ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
Maka kalau Lot memilih sana, Abram milih sisanya. Saudara tahu, setelah Lot berpisah dari Abram, dibilang di sini setelah berpisah, 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Loh, sekelilingnya tidak lebih bagus dari tanah lembah Yordan. Tapi Tuhan berkata, lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, selatan, seluruh negeri yang kulihatkan ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saya mau kasih tahu saudara, bukan tanah yang bagus yang menghasilkan berkat buat kita. Tetapi karena ada Tuhan, Dia memberkati di mana kita berada. Mudeng enggak saudara, ini saya ngomong domblong apa? Ya. Bukan tanah yang indah, bukan pilihan yang bagus yang menentukan saudara diberkati atau tidak. Jangan hidup karena hanya pandangan mata jasmani. Saudara pikir saudara diberkati. Saudara melihat, wah bagus, tetapi kurang ajar, nggak punya etika. Tetapi karena ada Tuhan di sana, maka Tuhan memberkati. Karena Abram tahu bahwa bukan tanah yang menentukan berkat, tetapi Tuhan yang menumbuhkan berkat di tanah itu, saudara. Jadi kalau saudara tidak adili, gak apa-apa, tenang aja. Yang lain mau milih yang bagus, silakan ambil, silakan ambil. Mau ngerebut warisan, silakan ambil, silakan, gak apa-apa. Karena bukan warisan yang menentukan untuk saya kaya, tetapi berkat Tuhanlah yang membuat saya diberkati dan kaya. Ini harus ada di pikiran kita anak Tuhan. Gak apa-apa. Kamu mau mencurangi saya, it's okay. Saya gak takut. Karena bukan yang kelihatan di mata jasmani itu yang menentukan masa depan saya. Tetapi Tuhanlah yang memberkati dan membuat saya kaya. Saya sudah pelayanan 20 tahun di Indonesia waktu itu. Saya balik ke Indonesia dari Amerika udah sejak 2001. 2001 jadi 23 tahun sekarang ya. Saya sudah melayani di Jakarta, di area Bogor. Dan dari sana saya sudah keliling dunia. Tapi kemudian ada panggilan Tuhan ke sini. Dan bukan tempatnya yang membuat saya kaya. Bukan tempatnya yang membuat saya diberkati. Tetapi Tuhanlah yang memberkati keputusan saya. Ada seorang berkata begini, wah, saya pindah ke negara yang paling bagus di dunia, paling aman di dunia. Lalu dia ceritakan alasannya. Ini orang yang saya kenal dekat ya. Alasannya kenapa saya tinggal di negara ini? Karena ini hawanya, karena semua ininya, itunya, semua pendidikan anak dan semua. Oh, kalau saya mikir beda banget. Saya nggak mikir itu. Saya bersyukur saya berada di dalam kehendak Tuhan. Bukan di tempat yang nyaman. Bukan di tempat yang kelihatan seperti lembah Yordan yang bagus berair. Bukan. Tetapi
Jikalau kita berada dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan sanggup memberkati dengan berlimpah-limpah. Jadi dimanapun saudara berada saat ini, yang nampaknya kering, yang nampaknya nggak ada berkat, saudara jangan bersungut-sungut. Saudara berkati keadaan saudara. Terima kasih Tuhan. Jangan ngomong, iki kok rano duit terus. Kok iki kok pelanggan mung telu. Loh, tetapi saudara ngomongnya gimana? Terima kasih Tuhan untuk uang yang segini. Ya, terima kasih untuk pelanggan yang 3. Jadi jangan diambil negatifnya, tetapi diambil positifnya. Ya. Karena apa? Saat kita bersungut, maka Tuhan akan kirimkan malaikat maut untuk membinasakan kita. Dan kita akan mati sebelum waktunya. Mati di padang gurun. Mati sebelum kita menikmati berkat susu dan madu di tanah perjanjian. Pagi hari ini kembali, Tuhan mengingatkan kepada kita mengenai bangsa Israel ini dan bagaimana kita bisa bersyukur dengan mulut kita, dengan hati kita. Kita bersyukur melihat yang sedikit dan bukan ngenteni yang banyak dengan bersungut-sungut. Tetapi saat kita menantikan, kita bilang terima kasih Tuhan. Saya sudah dapat 200.000 hari ini. Wah, padahal omset yang harus target yang harus saudara penuhi itu 200 juta atau 20 juta satu hari baru 200, tapi saudara harus ngomongnya bilang gini, terima kasih Tuhan udah 200 ya. Saya rindu saudara semuanya hidup diberkati. Karena ada mengucap syukur dari mulut saudara. Mari kita tunduk kepala. Bapa, hamba mengucap syukur untuk jemaat yang kau kasihi. Mereka telah mendengarkan firman Tuhan. Mereka berulang kali mereka sudah tahu bagaimana mereka menghadapi hidup tanpa sungutan tetapi mengucap syukur. Bahkan seperti Abram yang disisakan pilihannya oleh Lot. Tetapi karena Abram tahu bukan pilihan, bukan mata yang melihat bagusnya, karena berkat Tuhanlah yang membuat dia kaya. Filipi 2, 14, 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.